Liverpool melakukan transfer gila dengan berniat untuk mendatangkan Kylian Mbappe dan Victor Osimhen. Sementara itu AC Milan melakukan pembelian panik dengan mendatangkan Ruben Loftus-Cheek. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Tim nasional Portugal berhasil meraih kemenangan kala melakoni lanjutan grup A Euro U21 menghadapi Belgia. Dalam laga itu, skuad Os Navegadores Junior ini menang dengan skor tipis 2-1. Gol-gol dari skuad asuhan Rui Jorge dilesakan lewat Joao Pedro dan juga Thiago Dantas. Sementara itu, cuma mampu membalas lewat gol dari Jorge Vertsen di menit ke-65 laga. Kemenangan ini membuat Portugal dipastikan lolos ke babak berikutnya. Skuad Selecaos finish di peringkat 2 klasemen dengan raihan 4 poin. Tim nasional Spanyol gagal mengamankan kemenangan saat berhadapan dengan Ukraina di Piala Euro U21. Dalam laga ini, skuad La Furia Roja ditahan imbang dengan skor 2-2. Spanyol sendiri tertinggal 1 gol lewat Bohdan Vujnić di menit ke-43. Memasuki babak kedua, skuad La Furia Roja mampu menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri dari Ivan Zelisco. Di menit ke-81, Spanyol kembali tertinggal setelah Heorti Sudakov mencetak gol lewat titik putih. Beruntung Abel Ruiz menyelamatkan Spanyol dari kekalahan usai mencetak gol di menit ke-90. Hasil ini membuat Spanyol dan Ukraina sama-sama menjadi pemuncak klasemen grup B. Keduanya sama-sama mampu memenangkan 3 pertandingan dengan mengemas 7 poin. West Ham United dikabarkan menolak tawaran pertama yang diajukan oleh Manchester City untuk Declan Rice. Sebelumnya, The Citizen sempat menawar Declan Rice di kisaran harga 80 juta pound sterling. Harga tersebut belum ditambah bonus yang akan didapatkan sang pemain sebesar 10 juta euro. Menurut laporan, jumlah tersebut lebih rendah 10 juta euro dari yang ditawarkan West Ham. Itu artinya persaingan untuk merebut tanda tangan Declan Rice semakin memanas. Kabarnya Arsenal siap melepas tawaran ketiga agar bisa mengangkut Declan Rice ke Emirates Stadium. Jurnalis David Ornstein mengabarkan jika West Ham enggan menjualnya dengan harga yang murah. Mereka baru akan melepas Declan Rice seandainya ada klub yang menawar 100 juta pound sterling. Manchester United nampaknya nggak main-main untuk mendapatkan tanda tangan Andre Onana. Setan Merah sendiri memang sedang membutuhkan sosok kiper yang baru. Alasannya, Erik ten Hag merasa kurang puas dengan performa David De Gea. Manajemen Red Devils sebenarnya sudah mengajukan tawaran kepada Onana. Hanya saja tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Inter Milan karena dianggap terlalu kecil. Di sisi lain, manajemen Nerazzurri juga berniat untuk menjual Onana di musim panas ini. Direktur mereka yakni Piero Ausilo bahkan dilaporkan terbang langsung ke kota Manchester. Dia ditugaskan untuk menegosiasi agar Setan Merah mau menaikkan tawarannya. Seandainya gagal mendapatkan Andre Onana, Manchester United akan mengalihkan transfer mereka. Kabarnya The Red Devils membidik Diogo Costa yang tampil gemilang bersama FC Porto. Masa depan Aymeric Laporte masih menjadi tanda tanya besar. Bek asal Spanyol itu diisukan bakal hengkang dari Manchester City setelah kalah bersaing dengan pemain bertahan lainnya. Situasi tersebut membuat manajemen Chelsea memasukkan Laporte sebagai daftar belanjanya musim ini. Pihak The Blues disebut telah mengumpulkan informasi mengenai Laporte. Menurut laporan dari Sportskida, peluang Chelsea untuk mendatangkannya cukup lebar, sebab The Citizen sendiri gak keberatan untuk melepas sang pemain di musim panas ini. Kylian Mbappe sedang menjadi sorotan publik di bursa transfer kali ini. Pasalnya, ex-pemain AS Monaco ini baru saja memutuskan untuk nggak memperpanjang kontraknya bersama Paris Saint-Germain. Oleh sebab itu, skuad Les Parisiens berusaha untuk menjualnya di musim panas ini. Manajemen PSG enggan kehilangan Mbappe secara gratis yang menyisakan kontrak 1 tahun lagi. Mendengar hal itu, Liverpool siap mengajukan tawaran sebesar 300 juta euro atau 4,9 triliun rupiah. Rumor ini disampaikan langsung oleh agen FIFA yakni Marco Kirdemir. Seandainya terwujud, maka Mbappe akan memecahkan rekor transfer termahal di dunia. Sebelumnya, rekor tersebut dipegang oleh Neymar yang hijrah ke PSG dengan mahar 222 juta euro. Performa apik Victor Osimhen bersama Napoli membuat banyak klub top Eropa kepincut. Salah satunya adalah Liverpool yang berniat untuk memboyong Osimhen ke Anfield Stadium. Dilansir dari Daily Mail, Liverpool sedang membutuhkan sosok striker baru di musim depan.
Hal itu disebabkan karena performa Darwin Núñez yang dinilai masih tampil angin-anginan. Namun peluang Liverpool untuk mendatangkan Osimhen dinilai sangat tipis. Pasalnya Napoli menginginkan mahar yang fantastis yakni sebesar 180 juta euro atau sekitar 2,9 triliun rupiah. Leicester City dikabarkan tengah membidik gelandang Tottenham Hotspur yakni Harry Winks. Pemain asal Inggris itu akan diplot sebagai pengganti dari James Maddison yang berpotensi akan hengkang. Winks dinilai cocok menggantikan peran dari James Maddison yang cukup krusial dalam beberapa musim terakhir. Sky Sport mengabarkan jika Leicester City serius untuk menggait Winks. Hanya saja laporan itu menambahkan jika The Fox belum mengajukan tawaran secara resmi. Real Madrid dilaporkan bakal menyodorkan kontrak baru kepada Vinicius Junior. Menurut laporan dari media Cardena SIR, kontrak baru yang diajukan tersebut dinilai cukup mewah. Pasalnya Real Madrid gak segan-segan untuk membayar mahal Vinicius dengan menjadikannya sebagai pemain dengan gaji termahal. Namun gak dijelaskan secara rinci berapa besaran gaji yang diajukan. Selain mendapatkan gaji yang besar, Vinicius juga akan mendapatkan kontrak dengan jangka panjang. Dengan kontrak yang panjang membuat Vinicius gak akan berpaling dari skuad Los Blancos. Jesse Lingard akan berstatus sebagai pemain bebas transfer pada bulan Juli mendatang. Alasannya Nottingham Forest enggan memperpanjang kontraknya yang berakhir tanggal 30 Juni. Oleh sebab itu Lingard pun mulai mencari pelabuhan barunya di musim panas ini. Kabar terbaru menyebutkan jika sang pemain tertarik untuk berkarir di Liga Arab Saudi. Sky Sport mewartakan jika Lingard dengan senang hati menerima tawaran yang masuk. Namun masih belum diketahui pasti klub Arab Saudi yang mana yang meminati sang gelandang. Upaya Al Nassr untuk mengamankan tanda tangan Marcelo Brozovic menemui kendala yang besar. Pasalnya sang pemain dilaporkan menolak tawaran kontrak yang telah diajukan. Marcelo Brozovic menginginkan jumlah gaji yang lebih besar. Gaji tersebut berkisar 30 juta euro atau 493 miliar rupiah per tahunnya. Tawaran yang diajukan oleh Al Nassr tentunya lebih rendah dari yang ditetapkan. Klub asal kota Riyadh ini hanya bersedia memberikan gaji sebesar 20 juta euro per tahunnya. Meskipun begitu, Al Nassr belum menyerah dan akan menaikkan tawaran yang diinginkan. Hanya saja mereka harus bersaing dengan Barcelona yang juga ikut memburunya. Blaugrana sendiri memang mencari gelandang anyar meskipun sudah mendapatkan Ilkay Gundogan. Bayern Munchen gencar diisukan bakal mendatangkan bomber anyar di musim panas ini. Skuad di Rotten saat ini cuma bergantung kepada Erik Maxim Choupo-Moting yang sedang cedera. Salah satu yang menjadi incaran adalah striker Tottenham Hotspur yakni Harry Kane. Pemain asal Inggris ini merupakan pemain yang dikagumi oleh Thomas Tuchel saat dia masih membesut Chelsea. Demi merekrutnya, skuad di Rotten sudah menyiapkan proposal yang besar. Tawaran yang disodorkan ke Spurs sebesar 70 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Sayangnya mahar besar tersebut ditolak mentah-mentah oleh skuad The Lily White. Sebab mereka mematok Harry Kane dengan panai 100 juta euro atau 1,6 triliun rupiah. Di sisi lain Tottenham Hotspur sendiri akan berusaha keras untuk mempertahankan sang pemain. Bahkan mereka berencana untuk menyodorkan kontrak baru dengan kenaikan gaji. Marco Verratti menjadi pemain yang paling laris dengan banyak diincar oleh klub Arab Saudi. Menurut laporan Al Hilal disebut menjadi klub yang terdepan dalam perburuan gelandang PSG tersebut. Walaupun kontraknya berakhir di tahun 2026, Al Hilal akan segera melakukan negosiasi. Namun negosiasi tersebut diprediksi akan berjalan rumit mengingat Verratti punya opsi bertahan. Selain Al Hilal, Verratti juga diminati oleh AS Roma. Jose Mourinho selaku pelatih amat tertarik memiliki Verratti di dalam timnya. Selain itu, Marco Verratti juga dikabarkan tertarik untuk mencoba La Liga. Manchester City secara resmi mendapatkan tanda tangan dari Mateo Kovacic. Gelandang asal Kroasia ini didatangkan dari Chelsea dengan harga 29 juta euro atau 474 miliar rupiah. Menurut laporan resminya, The Citizen mengikat kontrak Kovacic selama 4 tahun ke depan. Itu artinya dia akan bertahan di Etihad Stadium sampai 2027 yang akan datang. Kovacic sendiri mengaku puas dengan tuntasnya transfer ke Manchester City. Dia menilai kalau ini merupakan langkah yang brilian dan mengaku sudah nggak sabar untuk menjalani debutnya.
Villarreal resmi mengamankan jasa dari Denis Suarez dari Celta Vigo. Dengan begitu, skuad kapal selam kuning menjadi klub ketujuh yang pernah dibela oleh Suarez. Sebelumnya, dia pernah membela Villarreal pada musim panas 2016 yang lalu. Namun saat itu dia memutuskan untuk kembali ke Barcelona pada tahun 2019. Kini bersama skuad The Yellow Submarine, gelandang asal Spanyol ini akan dikontrak selama 3 tahun. Kedatangannya diharapkan bisa menambahkan amunisi baru di lini tengah Villarreal. Masa depan Adrien Rabiot di Juventus mulai menemui titik terang. Pemain asal Prancis ini baru saja mencapai kesepakatan untuk menandatangani kontrak baru di Allianz Stadium. Rabiot kabarnya setuju untuk menambah masa kerjanya 1 tahun lagi hingga 2024 mendatang. Alasannya, ex Paris Saint-Germain itu masih nyaman dilatih oleh Massimiliano Allegri. Kesepakatan ini sekaligus memupuskan harapan Manchester United. Seperti diketahui, pasukan Red Devil santer untuk mendatangkannya di musim panas secara gratis. Juventus baru saja menyelesaikan kesepakatan untuk memboyong Timothy Weah. Pemain asal Amerika Serikat ini ditebus dengan mahar 12 juta euro atau 197 miliar rupiah. Kedatangan Weah diproyeksikan untuk menggantikan Angel Di Maria. Pemain asal Argentina ini dipastikan gak memperpanjang masa kerjanya dan bakal bergabung bersama Benfica. Sementara itu, Weah sendiri punya penampilan yang cukup baik di Los Lille musim ini. Anak dari George Weah ini sudah tampil dalam 32 pertandingan di semua kompetisi. AC Milan resmi mencapai kesepakatan dengan Ruben Loftus-Cheek. Gelandang asal Inggris ini didatangkan untuk menambal kekurangan lini tengah yang baru saja ditinggal oleh Sandro Tonali. Loftus-Cheek diboyong dengan mahar 16 juta euro plus bonus 4 juta euro. Dia rencananya akan menandatangani kontrak selama 4 tahun hingga 2027 mendatang. Kedatangan pemain 27 tahun ini merupakan angin segar bagi skuad Rossoneri. Pasalnya, Stefano Pioli memang membutuhkan gelandang yang bisa main di banyak posisi seperti Loftus-Cheek. Andrea Pirlo resmi ditunjuk sebagai pelatih Sampdoria di kompetisi Serie B. Ex Juventus ini diharapkan bisa membawa skuad Sam kembali promosi ke kasta tertinggi Serie A. Pirlo sendiri bakal disodorkan kontrak selama 2 tahun hingga 2025 nanti. Di musim lalu, pelatih asal Italia itu membesut Fatih Karagümrük di kompetisi Super League Turki. Dia membawa skuad Karakirmizi finish di peringkat 7 klasemen dengan torehan 51 poin. Manchester United secara resmi merilis jersey terbaru mereka untuk musim 2023-2024. Walaupun masih dibesut oleh aparel Adidas, jersey ini berbeda jauh dengan jersey musim sebelumnya. Yang paling mencolok adalah desain jersey ini menggunakan corak geometrik berbentuk mawar. Mawar sendiri dipilih karena menjadi salah satu ikon dari kota Manchester. Sayangnya, perilisan jersey ini juga disertai dengan unjuk rasa yang dilakukan oleh para supporter. Mereka menuntut manajemen untuk segera menjual klub dari tangan keluarga Glazer. Para fans berharap kalau proses penjualan akan segera rampung dan juga nggak berlarut-larut. Juventus kembali dihadapkan dengan masalah besar menjelang bergulirnya kompetisi. Pasalnya, UEFA tengah mempertimbangkan untuk membanet Juventus dari kompetisi Eropa. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, UEFA menyebut jika Bianconeri terindikasi melakukan penyimpangan. Penyimpangan itu berupa laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Saat ini, UEFA pun sedang menyelidiki kasus tersebut. Seandainya tuduhan ini terbukti, maka Bianconeri dilarang untuk berpartisipasi pada kompetisi Liga Konferensi Eropa pada musim depan. PT Liga Indonesia baru resmi mengumumkan regulasi baru untuk Liga 2. Ferry Paulus selaku Direktur Utama mengatakan jika klub Liga 2 akan diizinkan untuk menggunakan pemain asing. Nantinya para klub hanya diperbolehkan untuk menggunakan 2 pemain asing saja. Salah satu pemain asing tersebut wajib berasal dari benua Asia. Regulasi ini merupakan kebijakan baru yang sebelumnya terlarang untuk klub Liga 2. Tujuan dari regulasi ini adalah peningkatan kualitas di Liga 2. Walaupun begitu, para klub juga diminta untuk gak melupakan para pemain usia muda. Dalam regulasi ada yang mengatur pemain berusia 21 tahun wajib diturunkan selama minimal 45 menit.